Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu kali ini tentunya bersama Kita Sehat masih berbincang mengenai batu saluran kemih bersama Dokter Wenti dan juga Dokter Putri Santri, dan kali ini kita akan mendengarkan kembali tentunya untuk penjelasan yang tadi ditanyakan tentang sama nggak sih batu saluran kemih sama yang namanya buli-buli. Ini siapa yang mau jawab, Dokter Wenti atau Dokter Putri? Ayo, Wenti aja deh, silakan. Jadi batu ginjal sama batu buli-buli. Nah, Ya. batu buli-buli atau batu kandung kemih. Jadi kalau bedanya adalah berdasarkan letaknya, posisinya. Di ginjal maka letaknya di ginjal, di kandung buli-buli maka letaknya di kandung kemih. Gejalanya hampir mirip ya, nyeri-nyeri seperti itu. Mungkin kalau di kandung kemih dia akan lebih kesulitan kencing. Oke. Karena kan posisinya pas di tempat penampungan Iya. air urinnya tadi ya. Jadi ketika dia mau kencing sulit karena ada sumbatan di sana, ada batu di sana. Nah, kemudian biasanya yang beresiko terjadi batu saluran kemih, batu kandung kemih tadi adalah yang pada laki-laki usia tua di atas 50 tahun. Betul. Apalagi yang punya pembesaran prostat ya. Jadi kan terjadi sumbatan nih, pembesaran prostat tadi menyumbat aliran kencing. Akhirnya urinnya tadi terperangkap di sana, lama-lama mengkristal, terbentuklah batu. Oke, kalau mengkristal kayak gitu berarti itu sudah termasuk ke yang parah nggak sih? Tergantung ukurannya, balik Oh, lagi. Kalau dia kecil, misalnya masih di bawah 1 cm atau di bawah 0,5 cm lah katakanlah, dokter pasti akan lebih menyarankan untuk banyak minum air putih atau diberikan obat yang untuk melarutkan si batu tadi agar bisa keluar bersama urin. Oke. Kemudian yang batu ginjal tadi, posisinya tidak hanya di ginjal nanti. Dia bisa turun ya, kayak di gambar di Dokter Putri jelaskan tadi. Bisa awalnya dari batu ginjal, kemudian dia bergeser. Terjadikan pergerakan, akhirnya turun, bisa juga ke kandung kemih sampai turun. Oke. Memperparah keadaan. Oke, nah untuk pengobatannya mungkin itu seperti apa? Yang mungkin awal mulanya yang dikasih obatnya kalau kita udah terdiagnosa yang namanya batu saluran kencing ini sendiri, dokter? Iya. Kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama biasanya dilihat dulu nih kondisi klinis dari pasiennya. Biasanya kita tanya gejalanya seperti apa. Oh, dari gejalanya kita curiga nih ada batu saluran kemih. Kita lanjutkan dulu ke pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik juga sepertinya curiganya memang ke batu saluran kemih nih. Tapi kita lihat apakah pasiennya itu mungkin sudah pucat banget. Iya. Kemudian tensinya udah drop begitu. Kalau misalnya dia sudah drop, kemudian udah pucat banget, biasanya kita langsung sarankan untuk ke IGD dulu, ke IGD rumah sakit untuk siapa tahu ada operasi namanya operasi Cito, operasi yang harus dilakukan segera begitu. Tapi kalau misalnya kita masih lihat kondisi klinis pasiennya masih bagus, terus juga dari hasil pemeriksaan sebenarnya masih samar-samar gitu, apakah ini batu saluran kencing atau bukan. Tapi kalau dari riwayat anamnesanya dan riwayat ceritanya itu ada risiko dia ke batu saluran kencing, kita biasanya coba minum dulu air putih yang banyak, coba olahraga yang teratur, kemudian coba dikurangi dulu nih konsumsi yang bisa menimbulkan batu saluran kemih, contohnya seperti asam urat, kemudian tadi ya yang kalsium tadi. Nah, coba dikurangi dulu, nanti diobservasi lagi, datang lagi kalau misalnya keluhannya tuh tetap tidak berkurang atau malah makin buruk gitu, malah makin memberat, kita datang lagi untuk kita observasi. Jadi sebenarnya tidak langsung kita rujuk untuk dilakukan pembedahan begitu, enggak. Jadi kita terapi dulu di awal, kita observasi dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau dirasa perlu untuk dirujuk, baru kita rujuk. Nah, yang menentukan apakah nanti harus dibedah atau belum itu adalah dokter spesialis urologi, dokter yang khusus menangani tentang saluran kemih. Oke, nah baik. Nah, untuk yang namanya kalau di batu saluran kencing ini sendiri, kalau misalnya udah dilakukan tindakan operasi nih untuk pengeluaran ataupun juga pengangkatan dari batu itu sendiri, itu dari ukurannya yang dilihat atau dari tingkat penyakitnya, dokter? Oke, jadi yang pertama dilihat ukurannya. Jelas, ukurannya akan menentukan tindakan selanjutnya. Apakah cukup dengan ESWL, apakah harus dilakukan pengangkatan atau dengan masukkan selang yang punya kamera kemudian ditembak, atau
atau harus seperti apa. Jadi pertama dilihat dari ukuran batu, kemudian lihat dari keadaan umum pasien. Apakah pasien fisiknya bagus, KU-nya bagus. Kalau KU-nya bagus memungkinkan untuk dilakukan tindakan-tindakan tadi, maka pasti akan dilakukan. Oke, baik. Mungkin terakhir nih, boleh silakan untuk edukasinya, terakhir penjelasannya ke pemirsa di rumah. Oke, untuk Closingan kita. pemirsa di rumah, mulai sekarang harus diwaspadai ya, karena apa yang kita konsumsi itu tidak berefek sekarang, tapi bisa di setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan jangan lupa kalau pekerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari itu berisiko untuk terkena batu saluran kemih, misalnya banyak duduk ya, jarang bergerak atau immobile, itu harus mulai dari sekarang mungkin stretching, terus kalau lagi kerja bisa jalan sedikit, mengurangi imobilisasi tadi, dan juga jangan lupa untuk minum air putih yang banyak dalam 1 hari, minimal 2 liter, dan jaga pola makan. Gitu Oke, aja sih. sedikit dari Dr. Wenti, silakan. Yang pasti selain tadi ya, jaga makanan, minum yang cukup, satu lagi kontrolkan diri Anda. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau gejala, jangan takut untuk diperiksakan ke Vaskes terdekat. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya Dr. Putri dan juga Dr. Wenti. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Tentunya tetap jaga kesehatan pemirsa, dan kita ingatkan kembali bahwa yang namanya kesehatan itu penting, dan jangan lupa untuk minum air putih sebanyak 2 liter ya. Sekali pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.